Saya mau sampaikan kalau bicara tentang di desa mana atau di tempat mana yang kurang, saya pikir relatif ya, karena setiap desa itu pasti kekurangan yang berbeda-beda. Ada keunggulannya tapi juga ada kekurangannya. Tetapi kalau bicara tentang 72 sekolah yang kita dirikan hari ini, cukup saya pikir sudah sangat membantu masyarakat SPD dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan indeks pembangunan manusia akan sudah ikut mempengaruhi sehingga SPD saat ini ada pada level seperti ini. Namun yang paling penting adalah yang kita butuhkan ke depan adalah kesadaran kolektif. Tidak bisa menjadi kesadaran personal. Yayasan Tunas Timur telah menyediakan 72 sekolah sebagai wahana yang konferensif ya bagi semua pihak. Ada guru bisa mengajar di situ, ada ketua komite, ada siswa yang sekolah di situ, ada orang yang bisa jualan kios di situ, ada orang yang bisa bangun kos-kosan di situ, dan multiply efeknya sudah sangat terasa saat ini gitu ya. Dan saya pikir untuk kedepannya yang perlu kita benahi adalah kesadaran kolektif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus punya kesadaran kolektif yang sama bahwa pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa balik telapak tangan sekolah hari ini besok jadi. Jadi kalau mau merubah SPD, mau merubah NTT, merubah Indonesia menjadi jauh lebih bagus ke depannya, SDM merupakan hal yang pertama dan paling hakiki. Nah, untuk membangun SDM ini bukan langsung ke manusianya, harus dibangun sarana-prasarananya, sekolahnya, bangun legalitasnya, izinnya diakui oleh negara. Dan puji Tuhan, sekolah ini sampai pada hari ini sudah kalau saya tidak salah sudah terakreditasi C ya, sudah terakreditasi C walaupun dengan segala kekurangannya. Tapi komitmen kepala sekolah dan teman-teman dan dari yayasan sangat kuat untuk membenahi diri. Dan siswa-siswi yang tamat dari sini sudah banyak yang kuliah, sudah banyak yang ya akan ada yang sudah sarjana ya. Mungkin dalam tahun ini akan ada sarjana yang dari angkatan pertama ya. Nah, lalu yang kedua, selain kesadaran kolektif, mesti ada kerja keras dari semua pihak supaya sekolah ini semakin bagus ke depannya. Sekolah ini maju, maka daerah ini tertolong. Kalau sekolah ini tidak maju, semakin mendapatkan diskriminasi di sini, bantuan pendidikan semakin lemah di sini, itu NTT yang pada umumnya adalah ada dalam kelemahan. Jadi kalau semakin banyak bantuan yang dibantu sini, angka partisipasi kasar, kualitas sumber daya manusia sini semakin bagus. Yang baik adalah SPD, yang baik adalah NTT, yang baik adalah Indonesia. Jadi saya berharap ada kontribusi dari semua pihak. Dan memang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ di antaranya ada 3 jalur pendidikan. Jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Jalur pendidikan formal ini seperti SD sampai SMK inilah yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab swasta. Nah, kita sementara membangun komunikasi dengan semua pihak. Kami tidak mengeluh terus ke pemerintah. Kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Terserahlah pemerintah melihat apa yang dia bisa kerjakan, dia bisa lakukan untuk menopang ini, welcome ya. Tapi kalau tidak ada bantuan pemerintah, kami akan terus berjalan dengan membenahi diri pelan-pelan. Kami tidak akan mengeluh terus. Tapi kalau pemerintah menganggap itulah sesuatu yang harus dibantu, silakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, silakan Kabid SMK, silakan Kemendikbud bidang SMK memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di semua barat daya. Karena pada akhirnya adalah ini untuk membina dan mempersiapkan generasi penerus kita ke depan yang semakin mencintai 4 pilar itu ya. Di sini kita ajarkan tentang 4 pilar. Di sini kita ajarkan tentang etika, moral, dan karakter. Jadi memang tujuannya adalah supaya semakin banyak sumber daya manusia yang berkualitas untuk membangun dirinya, membangun keluarganya, membangun komunitasnya, membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi itu.